baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana permainan tersebut dimainkan oleh penggunanya. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi seorang anak yang menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ setelah kecanduan game online. Tuhan, jangan sampai menimpa di keluarga kita. Yuk awasi adik, anak, ponakan, saudara demi masa depan mereka. Namun setelah ditelusuri, menemukan video tersebut merupakan video yang dibuat menggunakan filter video Crazy Eyes. Terlihat dalam video golongan tangan tersebut tidak memiliki arah yang sama, bahkan bergerak tidak teratur. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan filter Crazy Eyes dalam merekam diri mereka. Lebih lanjut, diketahui pembuat video pun telah menyatakan bahwa dia membuat video dengan fitur filter Crazy Eyes di media sosial. Jadi, video yang diklaim seorang anak yang menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ setelah kecanduan game online adalah tidak benar atau hoax. Video yang ditayangkan barusan merupakan video apa? Karena barusan itu adalah berita hoax atau palsu. Nah, materi kali ini adalah struktur dan unsur teks berita. Boleh dibacakan Mbak Davina? Apa itu berita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Definisi lain berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online dan internet. Media online internet. Yang selanjutnya bisa dibacakan sebelahnya Mbak. Struktur berita. Teks berita disusun dengan pola piramida terbaring yang terdiri atas 3 bagian utama, yakni kepala, berita, berita, dan buku berita. Bila diperlukan oleh lebih panjang, namun kurang penting akan ditambahkan bagian lagi berita. Selanjutnya Mbak. Kepala berita. Bagian pembuka berita biasa disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur arti simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan penyuntingan tulisan atau editor saat melakukan penyuntingan karena terjadi keterbatasan ruang pada halaman media. Dengan adanya struktur yang sudah standar, penulis akan ragu memotong paragraf terbanyak. Selanjutnya Yang kedua adalah berita. Berita merupakan kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami unsur berita. Dan berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun hati berita. selanjutnya Mbak Tari. Yang ketiga adalah tubuh berita. Bagian ketiga disebut tubuh berita yang mendapatkan definisi gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan akhir berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu tinggi. Unsur-unsur
atau way. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana atau how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan seputar adiksi, Mbak? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjut ke tugas. Nah, ini tugas kelompok, satu kelompok 2 orang. Nanti kalian mencari 2 berita, yaitu berita hoax dan berita asli atau fakta. Nanti dianalisis struktur dan unsur di dalamnya untuk menemukan perbedaannya. Nah, nanti ada perwakilan presentasi di depan. Oke, Ibu bagikan LKPP-nya. Terima kasih, Bu. Waktunya 10 menit ya. Ya. Sudah nemu belum beritanya? Nah, ini nanti kalian cari berita hoax dan asli. Terus nanti kalian bikin tabel. Terus ditulis tabel kolom 1 itu unsur, nanti sebelahnya berita hoax dan sebelahnya berita asli. Nah, itu judulnya apa, terus isinya, visual dan penyebarannya itu bagaimana, nanti akan ditemukan perbedaan. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, kelompok Mbak Gula dan Okta silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Masuk saja. Unsurnya yaitu yang pertama sumber. Berita hoax itu situs web yang tidak dikenal, akun anonim, medsos. Berita asli, media berita ternama, ada berita resmi. Yang kedua judul. Berita hoaxnya, Ustadz Al-Hidayat resmi gantikan Musmintas sebagai utusan khusus presiden. Berita aslinya, korban pelecehan Agus belum ada yang trauma berat, mengurung diri tidak bertemu orang. Isi dari berita hoax, bahasa emosional, generalisasi, tidak ada bukti yang kuat. Berita asli, fakta yang terverifikasi, kutipan dari sumber terpercaya, dan pengisian yang baik. Yang keempat, visual. Berita hoax, gambar editan atau tidak asli. Berita asli, foto dan video asli dan sumbernya jelas. Dan terakhir, penyebaran. Berita hoax disebar oleh banyak akun anonim, dibagikan tanpa verifikasi. Berita asli disebarkan oleh media
Jadi kesimpulannya yaitu dengan membandingkan struktur dan unsur-unsur di atas, kami menjadi tahu perbedaan berita luas dan berita asli atau fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan sudah benar untuk kelompok 1. Apakah yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Tidak. Baik, kalau sudah jelas karena waktunya sudah habis, Ibu tutup. Untuk ketua kelas, Bapak bisa dipimpin doa ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa menarik masing-masing beramal. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.